Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang terkait dengan Surya dan bagaimana rekam jejak radikalisme itu. Mudah-mudahan bukan membangkitkan kenangan tentang radikalisme sehingga nanti Pak Kris dan teman-temannya tambah repot ini ya. Ini tugasnya Prof. Sofyan Sauri dan juga Pak Mustafa. Pak Mustafa, Anda tadi mengatakan, oke lah kita sepakat ini masih masa bulan madu, tapi kita harus mendukung sebenarnya. Kalau Al-Jolani ini trennya positif. Karena apa yang terjadi di sana itu bisa kemudian merembet kemana-mana. Cuma HTS ini kan Pak, ada yang memang sudah capek. Berapa tahun Pak perangnya? 13 tahun ya kan, yang dipimpin Jolani ya kan. Ada juga yang baterainya itu masih baterai aki penuh, ya masih pengen ladang perang gitu Pak. Anda memetakannya seperti apa ini Pak? Ya, itu betul. Jadi HTS ini kan sebuah organisasi besar. Iya. Ya. Misalnya ada faksi-faksi di dalamnya itu wajar. Dan sekarang karena masih situasi euforia, jadi masih belum muncul tampaknya. Tapi ini harus diwaspadai khususnya oleh Muhammad Al-Gulani. Jadi tugas Muhammad Al-Gulani sekarang itu bagaimana yang pertama bisa menghadapi faksi-faksi ini yang masih mengangkat diksi atau narasi yang keras, masih mengangkat slogan jihadis dan seterusnya. Dia harus kuat kepemimpinannya dong. Betul. Apakah dia memang diterima seluruh faksi yang ada dalam HTS? Betul, itu yang pertama. Yang kedua, dia kan juga harus membuktikan pada masyarakat regional dan internasional bahwa dia telah pada diri dia maupun lembaga HTS telah terjadi semacam apa ya, metamorfosis mungkin ya, transformasi ya, termasuk bahwa HTS sekarang sudah tidak seperti HTS yang dulu. Sudah terjadi semacam keterputusan sejarah. Jadi kalau tadi Profesor Sauri berbicara tentang sejarah cukup panjang dari Irak sampai ke nah sekarang dia harus membuktikan bahwa sudah terjadi keterputusan sejarah. Ya, cuma kan rekam jejak sejarah itu kan tidak semudah menghapus file ya di komputer gitu. Betul. Kan. Semua hilang gitu tapi kan dia nanti membuktikan kebijakan-kebijakan dia sebagai negarawan, bukan sebagai pemimpin oposisi. Nah ini tugas baru lagi. Itu yang tadi Anda katakan butuh waktu. Selama waktunya cukup. Tapi kita tidak tahu apakah ada jaminan dia akan tetap menjadi pemimpin yang seperti sekarang ini. Sementara dalam HTS faksinya banyak. Jangan-jangan akan terjadi kudeta internal dalam kubu HTS sendiri. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Terjadi semacam peperangan di dalam ya. Terjadi konflik di dalam bisa terjadi. Cuma sejauh mana dia itu bisa mengalahkan, bisa meredam konflik ini. Dan dia sebagai pemimpin yang semakin besar di lingkungan HTS. Dan ya ini yang terakhir dia tuh harus mampu tampil sebagai bukan semacam pemimpin yang melakukan transformasi dari pemimpin oposisi dari menjadi pemimpin sebuah negara atau seorang negarawan. Ini yang sekarang tantangan terbesar dia saat ini dan akan datang. Betul, dan itu berat ya, karena kalau bicara Surya banyak sekali orang atau negara berkepentingan ya dan bermain di tanah Surya gitu. Prof, kita punya WNI banyak sekali di sana. Era 2012-2014 ya, itu banyak warga negara kita yang kemudian terbuai, terpanggil, kemudian untuk dalam tanda petik mengambil diploma di Surya gitu kan. Bagaimana kondisinya sekarang ini? Iya, ini yang sangat kita khawatirkan. Kalau dalam bahasa akademik itu namanya retaliasi. Jadi peristiwa yang ada di Syam hari ini atau Suriah itu bisa berdampak kepada situasi di Indonesia. Dan saya melihat ketika kita memonitoring di karangan para jihadis di dunia maya, sosial media, itu ungkapan-ungkapan euforia juga terjadi. Sampai saat ini? Sampai mereka ingin misalnya berangkat hijrah. Ini yang kemudian yang akan dilakukan oleh Densus 88 maupun BNPT untuk memitigasi perkembangan di dunia maya. Bagaimana? Karena situasinya hampir mirip ketika adanya deklarasi Daulah Islamiyah Irak, Wasyam tadi, ISIS di 2014, 10 tahun yang lalu. Betul. Yang kemudian hampir ada 2.500-an warga Indonesia yang wanita dan anak-anak. Wanita, anak-anak, laki-laki berangkat semua ke sana. Kemudian 800 laki-lakinya terbunuh. Sekarang ratusan, nggak sampai ribuan ya, yang kemudian sekarang sedang menunggu pengadilan yang ada di Irak, Suriah, dan rata-rata dijatuhi hukuman mati yang laki-laki. Kemudian ada 600 perempuan dan anak-anak yang juga sudah hampir dewasa. Yang sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai dilakukan
pemulangan repatriasi dari Suriah itu Ke tanah air. ke tanah air Tapi gitu. dengan ideologis yang mereka Nah, tentu ini bawa. tentu ini di asesmen ulang, di profiling. Heeh. Tapi rata-rata mereka memang trauma dan banyak juga yang nggak mau pulang karena mereka masih memimpi mereka akan dibebaskan oleh orang-orang ISIS. Oh. Ini yang kemudian yang dikhawatirkan kemenangan HTS yang ada di Damaskus ini setelah mereka menguasai Damaskus adanya penumpang-penumpang gelap, orang-orang mutahamisin. Karena ajakan-ajakan itu sudah mulai ada gitu. Iya, Kemarin iya. kita lihat ada beberapa cuplikan video orang Indonesia misalnya yang ada di Suriah yang ikut menaklukkan Damaskus tadi gitu. Kami sudah menang, kami alhamdulillah Allah takbir Iya, semuanya dan iya, sebagainya. Ini secara nggak langsung Itu secara psikologis bisa memanggil-manggil iya, lagi ya. Ini menjadi sugesti, Pak. Heeh. Jadi ibarat orang tuh terpacu lagi. Yang Iya. mungkin teroris yang sudah tidur, yang sudah tiarap, ketika melihat ini ada kemenangan, Mm-mm. itu Ya, bangkit terbakar. lagi dia, semangat lagi. Jadi ini yang kita harus Iya, iya. antisipasi. Jangan sampai kemudian kita ini kan suka latah, Pak. Kagetan gitu, gampang meleleh gitu. Dan latah gitu. Akhirnya nanti ini malah berangkat. Ini kan situasi perang. Iya. Bagaimanapun kita juga sebagai aktivis deradikalisasi harus meyakinkan kepada kawan-kawan kita bahwa sebetulnya HTS menang itu bukan karena jargon-jargonnya seperti yang dulu tadi yang sudah dijelaskan Pak Mustafa. Iya. Tetapi transformasi ini bagaimana dia menjadi seorang yang moderat ini yang harus Iya. kita perhatikan. Iya, iya. Apakah ini juga bagian daripada takiyah? Karena ada istilahnya takiyah atau kitman atau tauriyah. Jangan-jangan mereka ini sedang menyembunyikan maksud dan tujuan. Oke lah, Oke. ini kita kesampingan dulu. Oke. Tapi Ini harus yang jelas diwaspadai. ada kompromi politik yang dilakukan oleh HTS. Contoh misalnya, dia mengikat perdamaian dengan orang-orang, misalnya Nurdin Zanki, Iya. atau Fasoil yang dulunya sempat bentrokan bersenjata dengan orang HTS. Tapi kemudian kali ini mereka bekerja sama, Iya, iya. bergabung dengan Fasoil yang lain, lalu kemudian mereka membuat joint operation. Iya. Nah. Ini istilahnya semua belum menunjukkan wajah aslinya ya. Betul. Dan yang HTS juga membuktikan dia bahkan memerangi cabang-cabang Al-Qaeda. Misalnya kelompok Hurrasudin. Iya. Yang kemarin saya nggak lihat aktivitasnya mereka ikut menyerbu Damaskus. Kenapa? Karena HTS dianggap berubah Iya. manhatnya dari Al-Qaeda. Dia berpisah dengan Al-Qaeda dan itu juga dikecam. Dan Iya. Jose Jolan ini juga dibuat hal yang buruk oleh kelompok-kelompok Iya. yang dulu yang pernah bergabung dengan Iya, Sejolani. Prof, gitu. ini menarik. Tapi artinya apa yang Anda sampaikan tadi itu menambah bebannya Pak Kris Erlangga dan teman-teman di BNPT untuk Pak Kris, apa yang bisa negara lakukan ini agar jangan sampai semua yang disampaikan Pak Prof Sofyan Sauri tadi itu kemudian akhirnya ada di depan mata kita kembali gitu. Saya sudah capek Pak kalau mendengarkan berita-berita soal terorisme Pak. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Kris? Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan Sauri bahwa memang kembali seperti yang tadi saya sampaikan terkait di dunia maya, sosial media, memang glorifikasi itu terjadi. Ya. Dan kemudian jika kita lihat apakah hal ini bisa menimbulkan, kalau bahasanya Pak Sofyan Sauri ini girohnya itu timbul lagi gitu ya. Jadi semangatnya dan juga ini merasa terpanggil dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Namun tentu kita tidak mau bersikap alarmis seperti itu. Oleh karena itu maka tetap di sisi intelligence kita monitor dan juga kemudian untuk memitigasi ini maka tentu tadi kita akan berusaha mencegah terjadinya keberangkatan dari warga negara kita untuk ke sana. Walaupun hingga saat ini belum ada sama sekali untuk yang kita temukan adanya rencana keberangkatan seperti itu. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sofyan Sauri bahwa jangan sampai ini menimbulkan semangat lagi, membangkitkan lagi bahwa memang ada semacam yang dipropagandakan bahwa Syam ini sebagai akhir zamannya ini di Syam sana. Ya. Sehingga ini yang akan nanti dengan sekarang kemenangan ini Syam dianggap atau daerah Syam terutama Suriah ini menjadi daerah atau negara yang harus mereka kunjungi dan tinggal di sana untuk menunggu akhir zaman. Maka ini coba akan kita minimalisir. Ya. Bahwa apa yang terjadi di sana ini tidak bisa serta-merta kemudian kita melihat bahwa ini
menjadi semacam kemenangan jihad seperti tadi. Oleh karena itu maka propaganda ini akan kita lakukan counternya dengan melakukan kontraradikalisasi terutama secara online. Demikian misalnya. Pak Kris, kita kalau kemudian mengantisipasi biar WNI kita tidak eksodus ya, atau kemudian banyak yang apa ya istilahnya ambil studi lanjut di sana di mana? Di Suriah gitu kan. Pertama, Pak Kris tentu tahu, jalan tikus di Indonesia itu banyak sekali untuk keluar dan masuk, ya kan? Tapi kalau kita bisa menahan fisik orang, oke. Tapi masalahnya, Pak, ideologis, Pak, isme, Pak, isi kepala, Pak. Bagaimana itu? Karena itu yang jauh lebih penting, Pak Kris. Betul. Makanya itu kita sudah punya profesor di sini, Pak Sofyan Sauri. Bagaimana beliau juga bisa turut menyadarkan dari teman-teman yang masih memiliki pemikiran-pemikiran atau isme-isme tadi yang keras dan menyimpang ini. Nah, ini untuk bisa memberikan gambaran bahwa apa yang sudah mereka pahami selama ini sebetulnya tidak benar. Dan kembali tadi saya sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang sudah diproklamirkan oleh pimpinan-pimpinan Jamaah Islamiyah pada pertengahan bulan Juni ini, mereka membubarkan organisasi, dan yang paling utama adalah bahwa mereka menyatakan apa yang selama ini mereka yakini dan juga mereka lakukan ini tidak benar, bahwa negara Indonesia adalah bukan negara tauhid yang harus dimusuhi, tapi negara ini adalah negara kita karena negara ini negara Islam. Artinya penduduk muslimnya sangat banyak, pemimpinnya beragama Islam juga, dan sebagainya. Itu yang kita pegang. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam kelompok ini tentu yang namanya pimpinan atau amir ini sangat dihormati. Nah, ini yang kita sangat menyambut baik dan berharap bahwa mereka akan bisa mengikuti apa yang nanti akan disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kelompoknya ini. Sehingga tadi yang kita khawatirkan bisa kita mitigasi dan juga tidak terjadi untuk mereka kemudian berbondong-bondong akan pergi keluar sana. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan paling penting tentunya kita sendiri mengawasi keluarga dan lingkungan terdekat kita kan. Cuma Pak Mustafa, bagaimana dunia internasional menurut pendapat Pak Mustafa sebenarnya harus merespons ya kondisi yang terjadi di Suriah sekarang ini. Sementara kan Anda katakan tadi wait and see. Tapi kalau dunia internasional tidak ikut berperan serta, dampaknya juga akan dirasakan secara global. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Ya, seperti disampaikan oleh Inggris, Amerika, mereka bicara juga tentang narasi menunggu dulu. Dia kan sebetulnya HTS dan Muhammad Al-Golani kan sekarang masih masuk list teroris sampai sekarang kan. Tapi dari pihak Inggris, Amerika juga dia siap menunggu apa yang dilakukan HTS di Suriah ini. Dan dia sampai sekarang dalam masa menunggu juga. Jadi wait and see juga. Jadi dia tidak buru-buru mencabut list teroris dari HTS, tapi dia siap setiap saat mencabut kalau ada kebijakan HTS yang dianggap moderat, dia bisa kerjasama dengan masyarakat internasional, ya. Makanya pergaulan dia dalam konteks regional, internasional ini sangat penting. Ya. Hal yang sama mungkin dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah? Betul. Jadi seperti Turki dan Qatar yang saya kira punya peran besar atau pengaruh besar terhadap HTS dan Al-Golani ini sangat berperan. Bagaimana Turki sama Qatar itu mengawal apa yang terjadi di Suriah ini supaya tidak meleset, tidak menyimpang, supaya sesuai dengan aspirasi regional dan internasional. Ya, sebenarnya Timur Tengah itu lebih senang Suriah itu stabil atau kacau sih? Ya tentu stabil lah. Bagaimana Suriah itu sekarang stabil. Kan. Melihat Suriah ini sudah seperti dikatakan Muhammad Al-Golani sudah capek. Sejak 2011 sampai sekarang 2003 sudah dampak terhadap negara tetangga itu luar biasa. Pengungsi Suriah di Turki itu sudah hampir 3 juta. Saya mengunjungi berapa kali ke pengungsi itu. Sekarang di luar itu berapa juta. Mungkin antara 5-6 juta pengungsi Suriah ini ada di negara tetangganya. Plus juga di negara-negara Eropa. Nah, ini juga persoalan juga bagaimana sikap Golani. Ya. Kebijakan dia terhadap pengungsi Suriah. Ini juga tidak mudah. Berapa juta yang ada di luar.
memulangkan mereka itu juga harus menyiapkan infrastruktur ekonominya. Iya, artinya kalau dunia internasional berkepentingan Suriah stabil sesuai dengan apa yang dinarasikan oleh Golani, ya kan? Ini kan tonnya positif kan? Ya. Berarti dunia internasional juga berkepentingan jangan sampai dia runtuh ya Golani ini kan. Di tengah banyak faksi Betul. yang mungkin berseberangan dengan pemimpin HTS sekarang ini Ya, begitu kan? ya. Nah, Anda melihat seberapa kuat posisinya dalam memimpin sehingga bisa stabil untuk mencapai itu tadi tujuan bahwa HTS yang sekarang itu berbeda dengan yang dulu. Ya, gambaran saya, Ya. gambaran saya sekarang sudah semacam ada keyakinan regional dan internasional Oke. bahwa sudah terjadi transformasi terhadap HTS Sudah mulai ya? dan Muhammad Al-Golani. Maka dia lebih diterima sekarang kan. Gambaran saya, seandainya terjadi konflik internal nanti ya, karena Iya, tadi itu iya. ada faksi-faksi yang masih diksinya keras dan Kita sih berharap nggak ada konflik internal ya. ya, Tapi nggak kalau umpama terjadi, seandainya terjadi, saya kira seperti Turki akan intervensi untuk berada di belakang Al-Golani. Selama Al-Golani komitmen. Jadi nanti asing lagi termasuk Amerika juga akan membantu untuk menghabisi kelompok-kelompok kecil ini yang mengganggu jalannya Suriah menuju stabilitas sesuai dengan harapan regional dan internasional. Iya. Akan terjadi intervensi lagi. Khususnya Turki. Turki sekarang pasukannya sudah ada di utara, di Iya, provinsi iya, Idlib, iya. hanya selangkah ke Damaskus. Iya. Jadi mudah dia untuk menyokong HTS dan Al-Golani kalau ada gangguan yang serius. Tapi kan Turki akan melihat kan, kalau Al-Golani mampu ya lebih baik kan. Tapi kalau terjadi skenario yang terburuk, pasti Turki akan intervensi. Ya, itulah Suriah, negeri campur tangan ya. Prof, Anda harus terima tantangannya Pak Kris tadi. Bagaimana upaya deradikalisasi itu harus lebih masif meski ya jangan hanya dipantik kena persoalan di Suriah sekarang yang lagi sedang ini nih. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, tentu monitoring tetap dilakukan, kemudian juga mitigasi semua dalam segala aspek ya yang berkaitan dengan keberangkatan misalnya adanya orang-orang Indonesia ya, ke Suriah dan sebagainya, sehingga kejadian peristiwa 2014 itu tidak terjadi lagi. Karena memang dampaknya sangat luar biasa bagi stabilitas baik di Timur Tengah maupun di contoh misalnya di Indonesia gitu. Bagaimana kemudian itu bisa merembet di Filipina, ada kelompok Marawi sampai perang habis-habisan, lalu juga bagaimana peristiwa dari bom Tamrin dan sebagainya ternyata juga hasil daripada konflik yang ada di Timur Tengah gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh kita semua, jangan sampai peristiwa 2014 10 tahun yang lalu terjadi lagi di Indonesia. Tetapi dalam segala besar, saya melihatnya konflik Timur Tengah ini memang sengaja dibuat untuk terus akan ada distabilitas di sana. Siapa yang paling diuntungkan? Ya, kalau kita berbicara tentang teori konspirasi dan sebagainya, ini ada permainan-permainan yang kalau kita katakan operasi-operasi intelijen. Karena gini, Israel tentu untuk memenangkan perang dengan Libanon, maka dia harus memutus pasokan logistik yang ada di Suriah. Suriah selama ini memang dijadikan pos bagi tentara-tentara Iran dan sebagainya. Maka membuat distabilitas di Damaskus itu menjadi hal yang sangat penting. Karena ini akan terputus Pak logistik ini yang dari Iran ini. Karena jalur dari Iran ke Irak, ke Suriah, lalu ke Libanon Selatan. Tapi kalau misalnya Damaskus sudah dikuasai dan ini terus dikembangkan bagaimana konflik antara sektarian antara Syiah dan Sunni, ini terus Pak ini kan terus dipelihara ya. Dipelihara terus yang kemudian dan ini berhasil. Iya. Bagaimana peran tentu Turki, status quo itu yang ingin dipertahankan. itu yang dipertahankan. Karena tapi kan kita tidak hanya bisa melihat cuma dari perspektif satu negara Israel saja misalnya. Ini kita bicara kawasan Timur Tengah. Betul, Pak. Kestabilan Timur Tengah akan berdampak kemana-mana. Iya, betul. Makanya kemudian menjadi sangat berkepentingan bagi negara-negara yang saat ini sedang berkonflik untuk membuat Suriah itu memang terus. Karena gini, sebagaimana diakui oleh Benyamin Netanyahu juga, kemudian diakui oleh beberapa pengamat-pengamat di Israel, bahwa konflik Sunni dan Israel itu cukup membuat Israel hari ini tuh bisa bersantai sejenak gitu. Karena fokus tarkis kepada konflik ke Israel itu akan jadi berkurang, Pak. Dan ini akan terus dikembangkan gitu. Ini yang sangat mengkhawatirkan, maka saya melihatnya sih ada sesuatu di belakang ini dan yang sangat memungkinkan untuk ditunggangi, diinfiltrasi itu adalah para militan-militan ini. Iya, oke. Pak Kris,
ini eranya kan sudah berubah Pak Kris. Artinya upaya deradikalisasi itu kan harus segala cara, segala arah ya. Dari segala penjuru mata angin. Nah persoalannya sekarang, tantangan terbesar dari kita, BNPT lah khususnya, ini bagaimana kita melakukan upaya yang lebih masif lagi, menyebarkan informasi ke kalangan Gen Z. Caranya tentu sudah berbeda Pak. Apa yang bisa Anda sampaikan sehingga mengemas sebuah informasi upaya-upaya itu bisa lebih persuasif, lebih kreatif, ya kan? Tanpa perlu kita bicara lebih jauh apa yang terjadi di Timur Tengah, Pak Kris. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hingga saat ini kami di BNPT kami memiliki beberapa program, terutama yang menyasar anak-anak muda ini. Ya. Dan untuk berbicara terkait dengan anak muda, berbicara tentang kontraradikalisasi yang kita laksanakan melalui sosial media, maka BNPT sudah memiliki yang namanya Duta Damai Dunia Maya. Jadi bagaimana kami hingga saat ini sudah di 18 provinsi, ini kami merekrut anak-anak muda dari mulai usia SMA hingga universitas, ini untuk bisa menjadi duta-duta damai kita. Bagaimana mereka menyampaikan narasi-narasi kebaikan, narasi-narasi damai dengan cara dan gaya Gen Z mereka ini. Jadi mungkin kalau saya yang menyampaikan nggak ada yang dengar tuh Mas. Tapi kalau dengan gaya-gaya mereka, dengan yang khas, dengan juga mereka membuat audio maupun video, karikatur dan sebagainya yang lucu, menarik dan juga ya katakanlah bisa menarik dari teman-teman atau anak-anak Gen Z sekarang ini. Nah ini lebih berterima bagi mereka. Oleh karena itu kita dorong terus hingga saat ini sudah 18 provinsi kita bentuk. Di setiap provinsi ada sekitar 60 orang. Jadi kita sudah memiliki hampir sekitar 1000-an lebih anak-anak muda kita yang kita dorong. Setiap hari mereka menyampaikan narasi-narasi baik itu untuk bagaimana terkait dengan toleransi, terkait dengan jangan berbuat yang radikal, jangan berbuat ekstrem, juga narasi damai yang bisa mereka sampaikan kepada teman-teman mereka seusia mereka. Nah, ini salah satu upaya yang telah kita lakukan, Mas. Ya, baik. Ini kabar gembira bagi kita semua ya. Artinya memang pendekatannya itu harus dengan berbagai cara dan strategi ya. Dan tentunya Anda semua, Anda bertiga yang harus bertanggung jawab karena Anda memiliki banyak sekali informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat kita. Saya harus akhiri sampai di sini, Bapak-bapak sekalian. Prof, terima kasih. Pak Mustafa, terima kasih. Pak Kris, terima kasih Pak Kris. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Amin, amin, sama-sama. Ya, baik pemirsa. Pak. Ya, baik pemirsa, inilah akhir diskusi kita di paruh pertama. Tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi NTV Prime akan segera kembali dan tentunya juga dengan dialog lainnya. Tetap bersama kami.